Salam, selamat berjumpa kembali di siaran Kalimbuang Boba, Jempat Lanraki Biringkanaya, edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih betapa indah kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh dibangunkan pagi ini dan untuk menyambut hari yang baru, hari karunia-Mu bagi kami umat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah bahkan dimanapun saja berada. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Perikop pembacaan kita hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan dan tetap memelihara dalam hidup kita. Amin. Tema kita hari ini adalah hal berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan ini yang baru saja kita baca bercerita tentang sekelompok orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan juga. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai laki-laki itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Pertanyaan bagi kita, haruskah murid-murid Tuhan Yesus berpuasa? Alkitab mencatat kurang lebih 3 tahun murid-muridnya bersama-sama Tuhan Yesus tidak pernah berpuasa. Artinya bukan kewajiban di Alkitab Perjanjian Lama orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, Senin sampai Kamis. Dan di Alkitab Perjanjian Baru Lukas pasal 4, Tuhan Yesus di padang gurun, Yesus tinggal 40 hari tidak makan dan minum, dicobai oleh iblis. Tapi Yesus memiliki kuasa dan puasa ditalukannya
dan juga menjadi kemenangan bagi kita sebagai umatnya. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang berpuasa Senin sampai Kamis juga menahan lapar dan haus. Alkitab tidak mengajarkan tata cara berpuasa, dan berpuasa bukan suatu kewajiban, tetapi berpuasa itu hanya pilihan. Misalnya saja ada di antara kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga bergumul karena sakit penyakit, mungkin karena gagal dalam usaha, gagal dalam ujian penerimaan CPNS, mencari pasangan hidup, atau ada berkat-berkat yang lain, misalnya sukses dalam usaha, naik pangkat, atau naik golongan, sembuh dari penyakit, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berbagai pergumulan dan rencana yang kita sudah pikirkan secara iman Kristen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mengungkapkan tujuan kita berpuasa kepada Tuhan, dengan berharap dan berdoa, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, sehingga kerinduan kita ini akan membuahkan hasil yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber berkat, tetap kita hidup rukun dan damai dalam suatu persekutuan, saling mencintai dan saling menghormati demi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kami sudah dengarkan, iman kami sudah diteguhkan, dan kiranya iman kami ini akan bertumbuh, berakar dan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kalau kesempatan yang indah ini kami sekalian boleh mendengarkan firman Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka, maupun dimanapun saudara-saudara kami berada. Kiranya Engkau selalu berikan semangat ya Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh tantangan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sangat merindukan, sangat mendambakan bagaimana bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah di hari Minggu di rumah-Mu yang kudus. Sementara penyakit ini Tuhan COVID-19 yang masih saja terjadi di mana-mana di negara kami, di kota Makassar ini dan sekitarnya. Ya Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mendatangkan bencana ini, Tuhan juga akan menghalau, menghentikan, sehingga ada waktu yang indah buat kami bersekutu dengan Tuhan. Bapa di surga, berkati pemerintah kami, berkati para dokter dan perawat yang masih terus-menerus berjuang merawat orang-orang yang sakit di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin ada yang sakit di rumah, ada yang sakit di rumah sakit dirawat. Ya Tuhan, kepada-Mu saja kami berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Mereka mengeluh, mereka sakit. Kiranya para dokter dan perawat Engkau berkati mereka untuk memberikan obat yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh dari penyakit mereka. Yang berduka cita Tuhan, Engkau hiburkan. Juga tetap kami mengingat saudara-saudara kami yang lansia. Tuhan, topang mereka, kuatkan iman mereka, dan berikan semangat agar supaya mereka juga tetap percaya dengan sungguh kepada Tuhan, bahwa ada waktunya nanti Tuhan akan menjauhkan mereka dari
apa yang kami inginkan ialah pemulihan dari penyakit corona. Bapa di surga, kami berdoa pada pendeta kami Jemaat Lanraki Beringkanaya, para penatua, diaken, Tuhan berkati semua dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, seruan kami, ampunkanlah salah dan dosa kami. Tuhan mendengarkan doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin.